Saya percaya bahwa Tuhan itu perlindungan dan selalu menyertai setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Dia segala-galanya. Kehadirannya, pribadinya itu adalah suatu hadiah yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menyadari bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Alkitab mencatat ketika murid-muridnya datang dan kemudian ingin mencari Yesus di kuburan. Dan kemudian malaikat itu berkata, "He is not here." Dia katakan bahwa dia tidak ada di sana, tidak ada di sini. Karena dia hidup. Kalau dia hidup, artinya bahwa kita bisa cerita apa saja. Setuju boleh katakan amin. Kalau dia hidup, dia tahu persis segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau dia hidup, dia tahu ketika saudara susah. Dia tahu ketika kita sendiri. Dia tahu ketika harapan itu kecil. Dia tahu ketika semua kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita gumuli setiap hari. Saudara, bahkan kadang kita suka lupa bahwa when we pray, ketika kita berdoa, doa itu sampai ke surga. Setuju boleh katakan amin. Entah kapan dia akan menjawab, itu bukan bagian kita. Tapi setiap doa, doa yang paling lemah pun, kadang sudah tidak ada kata-kata yang kita bisa ucap untuk bilang sama Tuhan. Tapi dia tahu persis, karena dia hidup. He is so precious. Dia sangat luar biasa. Lagu tadi saya tulis ketika ada banyak harapan yang sulit dalam hidup saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saya, dia adalah mujizat terbesar. Amin. Dan sebab itu masih ada mujizat buat setiap kita. Karena dia hidup. Kebesarannya, kedahsyatannya, itu yang dia ingin untuk kita alami setiap hari. Dia tidak pernah janji langit selalu biru. Dia tidak pernah janji jalan selalu rata. Tapi dia selalu janji, I am with you. When you are in the midst of the storm. Dia selalu janji, aku tidak pernah lepaskan tanganmu dari genggamanku. Itu janji Tuhan. Dan ketika dia janji, dia pasti menggenapinya. Cepat atau lambat. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Kita mungkin keluar dari tempat ibadah. Kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan pernah lupa. Your God, our God is great God. Tuhan kita besar. Tuhan kita dahsyat. Dan dia hidup. Sepakat boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat sebab itu Daud, sekalipun dia adalah orang yang sederhana. Kalau dia adalah orang yang hebat pada saat itu, dia tidak mungkin menjadi gembala. Pada zaman itu orang yang menjadi gembala adalah orang yang sederhana. Tidak ada banyak pilihan. Sehingga dia akan ke padang untuk mengembalakan. Dan mostly tidak banyak orang di sana. Tidak ada orang yang tepuk tangan. Bahkan Alkitab mencatat Daud 2-3 ekor kambing domba. Hanya dengan beruang, dengan singa. Tidak ada orang di sana. Tapi Tuhan ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu jangan pernah kita merasa kita kecil. Ketika yang ada di depan kita, di tangan kita, di hadapan kita. Semua yang kelihatannya kecil. Kelihatannya tidak ada harapan. Karena Daud dari padang yang sunyi. Yang tidak banyak orang. Dari tempat yang kecil. Oleh tangan Tuhan yang dahsyat. Dibawa sampai ke istana. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu kehebatan Tuhan. Itu janjinya. Dan Daud adalah orang sederhana. Tapi dia tahu describe. How great you are God. Betapa engkau hebat Tuhan.
Kadang ketika kita di tengah masalah, kita tidak bisa lihat kehebatan Tuhan. Tapi belajar untuk kita memandang dan bilang, Lord, you are good, you are great. Even kita gak lihat jalan apapun, even we don't understand semua yang terjadi, lihat kepada Tuhan, sutradara agung kita. Kita buka firman Tuhan yang berkata bahwa kebesaran Tuhan itu melampaui seluruh pikiran kita. Kehebatan Tuhan itu begitu dahsyat. Di dalam Mazmur 139 ayat ke-6. Daud bilang, terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kadang-kala dalam hidup kita ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Apapun yang ada di depan kita. But one thing that we have to know, that God is great. Dia ajaib, dia melebihi semua keadaan dan dia yang pegang kendali. Saudara, dalam Mazmur 145 ayat 3 dikatakan seperti ini. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Can you imagine Bapak Ibu, Saudara, teman-teman anak muda yang kita sembah Tuhan yang besar. Kebutuhan kita, tantangan kita kecil dibanding kehebatan dia. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Taruh satu keyakinan bahwa dia hebat, dia besar. Tadi pagi saya share kepada teman saya dan saya bilang, terus berdoa. Karena kita tidak pernah tahu doa kita itu kapan akan dijawab. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab menyuruh kita untuk call me. Dia bilang panggil aku. Berseru kepadaku. Yeremia 33 ayat 3. Jadi dia memberikan privilege kepada kita. Kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Yang dia nyatakan. Dan dia memberikan jalan kepada kita. Untuk mengalami kebesarannya. Call me. Come to me. Datang kepadaku. Suatu waktu dalam satu kebaktian, sudah mau ditutup, tiba-tiba saya ada tergerak untuk ingin mendoakan seorang ibu dengan seorang anak. Saya tidak kenal mereka dan saya pikir ini sudah harus tutup. Dan saya panggil. Dan ternyata ibu ini dan anak ini sedang menantikan mujizat yang kalau dibilang udah di ujung jurang. Artinya kalau sudah kritis, kalau tidak mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana. Jadi mereka maju dengan bercucuran air mata. Dan ketika selesai mereka bilang, Pastor, kami sedang menanti pertolongan Tuhan. Yang secara manusia terlalu jauh, far away. Tapi saya bilang, Tuhan masih bekerja. Kalau ibu taruh percaya, manusia boleh katakan tidak mungkin. Tapi kalau Yesus bilang mungkin, segala sesuatu bisa terjadi. Yang sepakat boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat di GBI Paskal Bandung. Amin. Ajaib, dia katakan terlalu tinggi, terlalu hebat, dan tidak pernah bisa untuk dijangkau dengan pikiran. Sehingga kadang-kadang ketika tidak ada hal yang bisa kita pikirkan, saudara tahu bahwa kebesaran Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Allah berkata dalam Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusannya. Sungguh tak terduga jalan-jalannya, tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi saudara sudah sangat jelas. Kalau kita mengalami jalan yang kita nggak ngerti. We don't understand. Jangan cepat-cepat berpikir bahwa Tuhan rancangannya salah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan. All out dengan Tuhan.
dan kemudian mengalami masalah-masalah yang sulit, jangan cepat-cepat pikir bahwa Tuhan salah bekerja. Tuhan rencananya keliru. Karena ketika jalan kita tidak terselami, justru Tuhan ingin membuat pertolongan mujizatnya tepat waktu. Amin. Ada lagu yang saya nyanyikan dulu, saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Tuhan. Oke. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh aman dan sejahtera. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau baca catat kitab Yusuf, waktu Yusuf di penjara, Alkitab catat apa? Berkali-kali disebut Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ketika kita ada di tempat yang paling bawah, mungkin engkau ditinggalkan orang, mungkin engkau diperlakukan buruk oleh orang, jalan tertutup. Mungkin ketika dokter angkat tangan, mungkin ketika usaha kita tidak tahu arahnya mau kemana. Ingat baik, jika Tuhan menyertai kita, everything gonna be okay. Setuju, boleh katakan amin. Yusuf difitnah istri Potifar, Alkitab catat Tuhan menyertai dia. Dia dimasukkan ke dalam penjara, Alkitab mencatat berulang-ulang, God with him. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, backing kita Tuhan. Mungkin kadang-kala kita tidak punya orang yang backup kita. Tidak ada orang yang bisa bela kita. Come to Jesus. Dia pembela, dia penolong. Dan jika dia menyertai, engkau akan melihat tangan Tuhan turun, mujizat, tidak pernah terlambat. Kedahsyatannya, kehebatannya tidak pernah habis. Ketika dokter angkat tangan, ketika tidak ada harapan, saya mungkin bisa undur dari Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ketika saya menikah, dari anak-anak masih kecil sampai mereka bertumbuh, kami melayani Tuhan. Tapi ketika jalan tertutup dan tidak ada harapan, suami saya selalu bilang, jangan hanya melayani Tuhan, jangan hanya menyembah Tuhan, jangan hanya mencintai Tuhan ketika semua dalam keadaan baik. Ketika dalam keadaan kita diangkat, kita dibukakan jalan, dan kita datang untuk melayani, menyembah, dan bersyukur. Suami saya bilang, in the bad times, in the worst season, worship Him.
layani dia, serve him, cintai dia. Sehingga ketika dokter berkata tidak mungkin, yang saya selalu ingat, saya ambil keputusan untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Saya tulis lagu-lagu yang saya tidak pernah pikir. Tuhan taruhkan lagu, dan itu menjadi kayak love songnya, pernyataan saya. Saya tulis, you are the reason. Engkau alasan ketika tidak ada alasan yang saya temui. Kami mengalami titik-titik terendah bukan sekali, berkali-kali. Berulang terus, berkali-kali. Tapi siapa? Tangan yang pegang hidup saya. Dia pegang. Sebab itu lagu alasanku hidup, Yesus pegang erat tanganku. Saya tulis ketika semua harapan sirna, punah. Tapi satu alasan, you are the reason. Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yang sepakat boleh katakan amin. Dia tidak pernah berhenti bekerja hanya ketika Anda ada di bawah. Dia tidak pernah berhenti bekerja hanya ketika semua jalan tertutup. Dia tidak pernah berhenti bekerja hanya ketika semua harapan sirna. Semua yang kita pegang hilang. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Karena dia bisa melakukan last minute. When you believe. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan kita besar. Dan kita belajar mengerti apa maksud Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Dan kita diajar untuk apa? Datang kepada Dia. Jangan datang kepada manusia. Come to Him. Datang kepada Tuhan. Dan gereja adalah salah satu institusi yang dipakai Tuhan di dunia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk kita mengalami pengenalan. Untuk kita berjalan mendekat dengan Tuhan. Sebab itu hari ini tidak ada sesuatu yang lain yang saya ingin share. Tuhan kita hebat. Dan kalau hari ini kita ada di tempat-tempat yang sulit dan engkau percaya mujizat masih terjadi. Saudara, dari anak-anak masih kecil ada banyak tantangan sampai kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Sampai ketika saya sakit, dokter angkat tangan, anak-anak sakit, semua dalam keadaan buruk, tapi tangan siapa yang pegang? Dan hari ini anak-anak boleh melihat pertolongan Tuhan. Saya dipulihkan, anak-anak juga pulih, mereka bekerja dan mereka melayani Tuhan. Itu cuma karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Saya undang tim Praise and Worship. Ku percaya, ku percaya. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Tanganmu bersama-sama katakan,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. katakan, Bapa jangan Tinggalkan aku, Engkau alasan Engkau alasan selama ku hidup. panggil Yesus. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan Bapa. Bapa, Amin. tinggalkan aku, Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Ada seorang yang datang dan berkata, Pastor, dokter sudah angkat tangan. Saya bilang justru ketika dokter angkat tangan, Yesus bisa turun tangan. Semua yang kita ada lihat di depan mata kecil dibanding kebesaran Tuhan. Tidak sedikit yang datang dan bilang, Pastor, dokter Singapura, dokter Amerika bilang, saya tidak bisa punya anak. Saya bilang, kalau Yesus bilang bisa, tidak ada yang mustahil. Beberapa bulan kemudian, mereka diberikan keturunan. Hamil. Siapa? Karena dia besar. Dia dahsyat. Dia tidak pernah berubah. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Hanya karena kesulitan ada di depan kita. Ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, dia hanya ingin memperlihatkan betapa dahsyat, betapa hebat, betapa besar dia dalam hidup kita. Berapa di antara saudara yang hari ini percaya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat? Dia tidak pernah berubah. Ada beberapa orang yang datang bahkan dengan kursi roda. Kami bilang kami tidak bisa menyembuhkan. Tapi mereka pulang dengan melipat kursi rodanya. 6 tahun, 13 tahun tidak bisa jalan. Kami bilang, Bu, kami tidak bisa menyembuhkan. Tapi jika ibu percaya, kita sepakat. Tuhan sanggup menyembuhkan. Seorang anak datang, tumor otak di mana-mana. Tidak ada harapan. Tapi ketika dokter angkat tangan, justru anak ini disembuhkan. Anda lihat, Yesus kita besar. Suci boleh katakan amin. Kami angkat tangan kami. Amin. Kami percaya dari depan sampai belakang. Sampai di mana suara ini dapat didengar. Kami izinkan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan moves upon this place. Bekerja di tempat ini. Ketika kami tidak ada harapan, kami tahu Engkau masih menjadi harapan terbesar kami. Hamba berdoa biar kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Membuka setiap jalan, menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, ada di antara kita yang hari ini, Bapak Ibu boleh turunkan ke tangan. Ada di antara kita hari ini yang menyaksikan tayangan online maupun yang hadir, yang the first time kau membuka hati kepada Yesus. Alkitab bilang surga bersorak-sorai. Dalam sikap doa, dengan mata tertutup, ada di antara Bapak Ibu yang hari ini ingin menerima Yesus. Atau mungkin sudah Kristen sejak kecil, tapi engkau belum pernah invite him, undang dia secara person. Boleh angkat tangan kanan di mana berada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alkitab mencatat satu orang, Pak. Bapak tetap angkat tangan. Satu orang yang undang dia, menerima dia, surga, pesta. Hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Biar tangan Tuhan turun buat Bapak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh ikut doa saya yang sederhana. Tetap tangan terangkat dalam sikap doa. Sama-sama. Tuhan Yesus, saya undang Engkau masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus, hari ini Kau-lah Tuhan. Kau jadi Raja di hidupku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami badai-badai yang sulit. Dan Bapak Ibu butuh kekuatan. Kami bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala akan berdoa. Kita percaya firman Tuhan bilang, doa sepakat 2-3 orang. Sepakat Tuhan bekerja, surga menjawab. Ada di antara saudara yang hari ini harapan kecil. Dokter angkat tangan. Ada di antara saudara yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, yang Anda tidak mampu pahami. Tapi hari ini kau dengar bahwa Allah Tuhanmu, Tuhan yang dahsyat. Dan firman Allah berkata, come to me. Engkau mau datang kepada Dia. Kita percaya di tempat ini ada kuasa Tuhan masih bekerja. Dengan segala hormat, boleh saya undang Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan. Dengan secara cepat boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Dan kita percaya kuasa Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi teman-teman yang hari ini maju. Karena mereka datang ke tempat yang tepat. In the right place. Datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus pegang. Mari Anda yang ingin didoakan, kita bersama-sama. Engkau Allah selalu. Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu. Yesus, I pray. Jesus mighty name. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan, Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat kebesaran Tuhan. I pray, Bapa, jangan. Engkau yang percaya katakan. Mujizat, tolongan Tuhan tidak pernah habis. Turun dalam hidupmu. Right now. Right now. Engkau akan melihat kuasa Tuhan ketika tidak ada harapan. Di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau tidak pernah sendiri. You are not alone. Kau hadir di Bapa selalu pegang tanganmu, bahkan ketika engkau nggak rasa itu. I pray. Menyembuhkan yang terluka. Aku berdoa. Bukan tenang. I pray. Bersamamu. I pray. Bapa. I pray. Let your power, Lord. Let your power. Dari I pray. tempat Jesus, my maha God. tinggi. Bapa kekal mulia. Kau hadir di My sini. God. Orang yang berharap kepada Tuhan dan tidak menyerah. Menyembuhkan yang
Engkau tidak akan pernah dipermalukan. bersamamu. Engkau tidak akan pernah ditinggal. Jemaat saja mengalir. Kami biarkan kuasa Tuhan mengalir. Take over, handle apa yang Engkau tidak mampu handle. I pray, I pray, I pray. Aku berdoa, Bapa bekerja upon this place. Dari depan sampai belakang, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Jesus mighty name. Mengalir kuasa. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Tuhan. Aku berdoa. Aku berdoa tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh kita angkat tangan ke depan, kita doakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa menyembuhkan, tapi kami percaya Yesus mampu. Kami sepakat berdoa untuk Ibu di dalam nama Yesus. We speak healing upon you. Every sickness go. Tinggalkan tubuh Ibu ini. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai dasar telapak kaki. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Kesembuhan terjadi. 12 tahun mengharapkan pertolongan Tuhan, dan kami sepakat di tempat ini dari GBI Paskal Bandung right now. Kesembuhan terjadi. Darah Yesus mengalir in Jesus mighty name. Ibu dipulihkan, Ibu mendengar kembali, sehat kembali. Kedua telinganya disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk mendengarkan Yesus, mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan bukakan telinganya, sembuh dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. Amin. Kau disembuhkan, Bu, dengan iman percaya. Dia tidak pernah menolak doa anak-anaknya. Kau dikuatkan, engkau dipulihkan, engkau ditolong oleh Tuhan, Bu. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amin. Memulihkan, percaya, Bu, percaya. Menyembuhkan yang terluka. Boleh angkat tangan kita dimanapun berada. Bersamamu, Bapa. Ada di antara Bapak Ibu yang sedang mendoakan sesuatu, angkat tanganmu tinggi. Sambil kita nyanyikan lagu ini, biarkan kebesaran Tuhan turun bekerja di tengah Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu mengalir. Di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan turun. Tuhan, kami berdoa buat ibu dan bapak ini. Mereka sepakat datang kepada Tuhan. 2-3 orang berkumpul sepakat.